dari Ibu. Waalaikumsalam. Seluruh unsur ujian telah lengkap, Pak. Untuk itu kita mulai saja sesi pemaparan ujian dari Ibu Nurmi. Nanti waktu yang diberikan selama 10 menit tolong dimaksimalkan. Silahkan memaparkan hasil laporan aktualisasinya dan selanjutnya akan diberikan penguatan 3-5 menit oleh Pak Abdul Malik selaku mentor, dan nanti kemudian kita lanjutkan dengan tahapan pengujian dari Pak Arhan Firdaus. Dan untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Ibu Nurmi untuk memulai pemaparannya. Silahkan Bu Nurmi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baku dekat, Pak. Boleh, Pak, ya? Dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmi, ahli kebidanan, unit kerja Puskesmas Bahodopi. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Mentor Pak Abdul Malik, SKM, penguji Bapak Arhan Firdaus, SIP, Coach Ibu Isnaini Ramadan, STOS MM. Terima kasih atas kesempatannya. Saya izin share, Pak. Baiklah, sesuai dengan rancangan pelaksanaan aktualisasi saya yang berjudul Edukasi Layanan Posyandu bagi Ibu Balita di Desa Bahu Makmur. Pada aktualisasi saya ini ada 5 kegiatan. Pertama yaitu persiapan aktualisasi. Di sini ada 4 tahapan. Tahapan pertama yaitu berkonsultasi dengan mentor. Adapun nilai dasar ASN yang dapat saya terapkan di sini ada nilai akuntabilitas, kejelasan, kepercayaan, dan transparan, nasionalisme, ketuhanan, kerakyatan, etika publik, sopan santun, dan bersikap hormat, komitmen mutu, efektif, efisien, dan inovatif, anti korupsi, kerja keras. Outputnya di sini ada dokumentasi. Kemudian tahapan kedua yaitu berkoordinasi dengan pihak pemerintah Desa Bahu Makmur. Outputnya di sini yaitu lembar persetujuan dari pemerintah Desa Bahu Makmur. Tahapan ketiga berkoordinasi dengan bidang koordinator dan bidan Desa Bahu Makmur. Outputnya di sini dokumentasi. Kemudian tahapan keempat yaitu koordinasi dengan kadar kesehatan posyandu balita Desa Bahu Makmur. Di sini ada outputnya dokumentasi. Kemudian pada kegiatan kedua menentukan data sasaran. Tahapan pertama yang saya lakukan adalah mengumpulkan data sasaran balita Desa Bahu Makmur. Outputnya berupa file data sasaran balita Desa Bahu Makmur. Kemudian tahapan kedua yaitu mengumpulkan data balita yang tidak hadir atau tidak aktif di posyandu.
Outputnya di sini berupa file data-data balita yang tidak aktif di Posyandu. Kemudian kegiatan ketiga, menentukan data ibu balita yang akan menjadi sasaran dari edukasi layanan Posyandu. Nah, di sini juga outputnya merupakan data balita. Kemudian kegiatan ketiga, saya di sini membuat materi, di mana tahapan pertama saya mengumpulkan materi untuk materi penyuluhan, leaflet, banner, dan kuesioner itu dari media elektronik. Outputnya di sini file-file yang saya dokumentasikan dalam perangkat komputer saya. Tahapan kedua yaitu menyusun materi. Sama outputnya file. Tahapan ketiga merampungkan materi untuk penyuluhan, mencetak leaflet, mencetak banner, dan kuesioner. Kemudian kegiatan keempat yaitu melaksanakan edukasi layanan Posyandu bagi balita. Tahapan pertama di sini saya membuat undangan untuk penyuluhan layanan Posyandu dan tumbuh kembang balita. Ini outputnya ada undangan. Kemudian tahapan kedua menyampaikan undangan penyuluhan kepada pihak pemerintah desa. Sini outputnya dokumentasi pada saat saya menyampaikan undangan di pihak desa, pihak kader yang bertempat di aula di Balai Desa Bahu Makmur. Kemudian tahapan ketiga yaitu persiapan penyuluhan. Di sini berlangsung selama 3 hari, mulai dari persiapan tempat, outputnya ini ada dokumentasi, kemudian koordinasi dengan, kemudian saya bertemu dengan Bapak pimpinan untuk persiapan meminjam infopus juga yang akan saya gunakan pada saat penyuluhan. Kemudian kegiatan keempat yaitu melakukan edukasi layanan tumbuh kembang. Ini saya laksanakan pada tanggal 20 November. Outputnya di sini yaitu dokumentasi selama kegiatan berlangsung. Kemudian ada daftar hadir peserta penyerta. Kemudian ada lebar notulen. Ya, terus yang kegiatan kelima yaitu evaluasi manfaat penyuluhan kepada ibu balita. Di sini saya menggunakan kuesioner. Ini saya lakukan pada sesi terakhir penyuluhan itu. Outputnya di sini berupa dokumentasi dan dokumen kuesioner yang telah terisi. Tahapan kedua yaitu mengolah kuesioner. Outputnya di sini ada dari 23 sampel kuesioner dengan 10 indikator. Di sini dapat terlihat bahwa ibu-ibu merespon dengan adanya penyuluhan ini. Dari penyuluhan ini, ibu-ibu balita bisa mengetahui layanan yang ada di Posyandu, bahwa bukan hanya layanan yang hanya sebatas menimbang saja, menimbang berat badan. Kemudian tahapan kegiatan ketiga yaitu laporan kegiatan. Di sini saya melaporkan kegiatan kepada Bapak Pimpinan dan alhamdulillah merespon dengan baik dengan adanya kegiatan ini. Outputnya di sini berupa dokumentasi.
Kemudian kesimpulan. Dari kegiatan ini terdapat dari kegiatan aktualisasi ini ada 5 kegiatan seperti yang setelah paparkan tadi. Ini berlangsung dari tanggal 29 Oktober sampai 2 November. Kemudian dalam pelaksanaan aktualisasi ini ada satu kegiatan yang dapat lebih mengefektifkan pelayanan kesehatan, terutama informasi kesehatan, informasi tentang pelayanan posyandu bagi ibu-ibu balita. Kemudian rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut saya ke depannya yaitu melakukan komitmen dengan Bidan Desa Bahu Makmur dalam pemantauan kehadiran balita di posyandu. Kemudian melakukan rencana kerja untuk menerapkan di desa lain dalam kurun waktu 6 bulan ke depan. Sekian pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Baik, terima kasih Bu Nurmi. Selanjutnya silakan Pak Mentor untuk memberikan penguatan dan dukungan terhadap apa yang sudah diimplementasikan oleh Bu Nurmi. Bu Nurmi silakan stop share dulu. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak Ibu yang kami hormati, terkait peserta latsar yang baru saja memaparkan hasil aktualisasi atau implementasi pelaksanaan kegiatan latsarnya di lapangan, sesuai apa yang menjadi arahan kami, yang bersangkutan peserta latsar telah maksimal bekerja di lapangan dalam rangka aktualisasi semua rancangan kegiatan yang sudah dijadwalkan berdasarkan waktu yang sudah ditentukan. Ya, kami dari Mentor pada prinsipnya mendukung apa yang dilaksanakan dan menjadi kontribusi sepenuhnya dalam rangka meningkatkan pelayanan posyandu yang ada di wilayah kerja kami terkait apa yang menjadi agenda utama atau materi-materi penyuluhan yang disampaikan oleh peserta latsar tersebut. Berdasarkan hasil pendampingan kami, pada prinsipnya yang bersangkutan telah maksimal menjalankan apa yang menjadi tupoksi di lapangan, dan menurut evaluasi kami yang bersangkutan telah berhasil mulai dari tahapan awal sampai dengan pelaksanaan kegiatan penyuluhan di lapangan, termasuk advokasi pemerintah desa maupun peserta penyuluhan tersebut. Untuk yang bersangkutan, kami tetap mengevaluasi apa yang menjadi target kegiatan, khususnya di Desa Bahu Makmur yang menjadi tempat percontohan mengevaluasi pengetahuan ibu-ibu yang menjadi sasaran posyandu. Jadi ke depannya bukan hanya saja Desa Bahu Makmur yang menjadi target memberikan pemahaman prosedur layanan posyandu dan tumbuh kembang bayi, tapi harapan kita semua wilayah kerja PT Puskesmas Bahodopi itu bisa dilaksanakan sesuai apa yang menjadi target yang sudah dilaksanakan di Desa Bahu Makmur itu sendiri. Kemudian untuk manfaatnya bagi pemerintah desa sangat berkontribusi penuh terkait masalah rendahnya kunjungan balita yang ada di posyandu. Kemudian pemerintah desa juga dapat bersinergi terhadap program-program di Puskesmas dalam rangka untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, khususnya Desa Bahu Makmur. Kemudian sangat bermanfaat pula bagi masyarakat yang ada di Desa Bahu Makmur itu. Masyarakat dimaksud itu sasaran posyandu, baik ibu hamilnya, kemudian lansianya, remajanya, kemudian bayi balitanya, meningkatkan tujuan salah satunya dapat meningkatkan pengetahuan
sasaran posyandu tentang prosedur layanan posyandu dan tumbuh kembang. Selanjutnya dapat meningkatkan kesadaran ibu bayi balita, ibu hamilnya untuk datang ke posyandu. Perlu kita ketahui bersama memang DPRS dimaksud itu partisipasi kunjungan, tingkat partisipasi kunjungan bagi seluruh sasaran yang ada di posyandu meningkat setiap bulannya. Jadi itu yang menjadi target-target kami. Kalau ibu bayi dari 0 sampai 1 tahun itu memang pada prinsipnya mereka antusias untuk datang melakukan pemeriksaan, kemudian mendapatkan edukasi, mendapatkan penyuluhan, mendapatkan pengetahuan kesadaran mereka untuk tetap berpartisipasi dan pelayanan-pelayanan lainnya. Di posyandu itu dengan menerapkan prosedur 5 meja, tahapan-tahapan itu baik itu di pendaftaran, di pengembangan, di pencatatan, di penyuluhan maupun pelayanan kesehatan. Setelah diberikan pengetahuan, ibu bayi balita ataupun seluruh sasaran posyandu pada saat itu mereka memahami, dan ini upaya kami di 12 wilayah kerja yang menjadi harapan kepada peserta latsar bisa dilaksanakan seluruh posyandu yang ada di wilayah kerja kami. Itu yang menjadi target kami, dan desa yang menjadi percontohan memberikan penyuluhan informasi tentang layanan dan perkembangan itu tetap kita evaluasi apa yang menjadi hasil awal dan komitmen kita dengan pemerintah desa, termasuk ketua PKK dan kader-kader yang ada di desa Bahamakmur itu sendiri. Begitu Ibu, demikian. Terima kasih. Terima kasih Pak Mentor atas penguatan dan dukungannya. Silakan Pak Penguji untuk memberikan masukan, Pak. Silakan. Baik, terima kasih banyak Bu Snaini Ramadan selaku coach dan moderator pada ujian seminar aktualisasi menjelang siang hari ini. Terima kasih banyak Pak Abdul Malik selaku mentor dari Ibu Nurmi yang sudah menyempatkan waktu dan kesempatannya untuk hadir mendampingi Ibu Nurmi dalam seminar ini. Tadi sudah memberikan testimoni penguatan terkait dengan kegiatan yang sudah dilaksanakan. Dan terima kasih juga untuk kontribusi yang Bapak berikan selama pelaksanaan aktualisasi, memberikan saran, masukan, dukungan, dan persetujuan tentunya, sehingga kegiatan dari Ibu Nurmi bisa terlaksana dengan baik. Dan kami tetap berharap kepada Pak Mentor selaku atasan langsung untuk terus membimbing, mengarahkan Ibu Nurmi agar kedepannya bisa jauh lebih baik lagi dan bisa menjadi ASN yang profesional tentunya. Terima kasih banyak Pak Abdul Malik selaku mentor. Semoga Bapak selalu dalam keadaan sehat dan selalu dipermudah dalam setiap pekerjaannya sehari-hari. Amin. Untuk Amin. Ibu Nurmi, terima kasih ya sudah melaksanakan kegiatan aktualisasinya selama kurang lebih 30 hari, dan ada beberapa saran, masukan, catatan dari saya selaku penguji, mohon dicatat, dan ini juga bisa langsung dilihat di kolabjarnya, sudah saya input. Yang pertama berkaitan dengan perbaikan daftar isi, hyperlinknya. Ini nanti tolong diperbaiki kembali hyperlinknya sehingga semua halaman bisa terhyperlink dari daftar isi tersebut. Kemudian ada yang hilang sebenarnya dari laporan ini, yaitu rancangan aktualisasinya. Terutama tabel rancangannya. Itu hilang dari laporannya. Oh iya, Pak. Kenapa dihilangkan? Itu bagian unsur penting. Jangan sampai hilang sebenarnya. Ya, jangan dihilangkan. Jadi nanti masukkan kembali ya. Ya, siap, Pak. Siap. Kemudian masukkan foto kegiatan di bab 3, kegiatan aktualisasi. Foto-foto kegiatannya kecil-kecil saja. Membuktikan bahwa Ibu melaksanakan kegiatan. Misal, Ibu konsultasi dengan mentor, ada fotonya kan? Ada, di tahapan Pak, 1, kegiatan 1 mungkin. Ibu cantumkan di situ. Saya lampirkan. Fotonya Pak, hanya di lampiran kan? Iya Pak.
Oh, dipasang Ya, juga yang Pak saya itu. suruh masukkan di kegiatan 3-nya. Di lampiran boleh dimasukkan kembali, ya, mungkin lebih besar, satu halaman mungkin 3 sampai 4 foto. Itu tidak apa-apa, tapi di bab 3-nya fotonya kecil-kecil. Ya. Kemudian rencana tindak lanjut ini ditambahkan lagi. Kenapa hanya sedikit sekali rencana tindak lanjutnya, padahal banyak sekali yang bisa kita lakukan di rencana tindak lanjut, Bu Nurmi. Ya. Kemudian persetujuan mentor berupa dokumen. Ada, Bu Nurmi? Ada Pak, yang tapi dia di halaman judul itu Pak yang ditandatangani oleh mentor. Bukan di halaman judul, tapi berupa persetujuan mentor bahwa menerangkan atas nama siapa menyetujui pelaksanaan kegiatan aktualisasinya selama kurang lebih 30 hari, bla 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 bla, tanda tangan dari mentor. Kalau ada, masukkan. Kalau tidak ada, lengkapi. Oh iya, siap. Kemudian catatan saya selaku penguji dari rancangan sampai dengan aktualisasi, itu dimasukkan dalam laporan ini sebagai bukti kita sudah melakukan perubahan-perubahan. Masukkan di dalam lampiran semua catatan-catatan saya. Nanti bisa dicek di kolab jar-nya. Oh iya. Semua catatan saya sudah saya masukkan setiap kali saya menguji. Dan Bu Nurmi, ini bukan akhir dari aktualisasi, ini adalah tahap awal melatih diri kita beraktualisasi, menghabituasikan nilai-nilai dasar profesi ASN. Aktualisasi sebenarnya ada pada saat Ibu kembali bekerja di unit kerjanya, menjadi seorang ASN nantinya, terus menerapkan nilai-nilai dasar profesi ASN dalam setiap pekerjaan-pekerjaannya. Jangan pernah abaikan itu. Kemudian buatlah sebuah inovasi-inovasi, kemudian dalam setiap pekerjaan, bantu pekerjaan dari mentor, bisa melihat tusinya apa, tidak harus menunggu perintah dari atasan baru mengerjakan. Harus lebih ke inisiatif sendiri. Kemudian lebih profesional lagi sebagai ASN nantinya, tidak mudah putus asa, ya, dan tangguh. Kemudian Bu Nurmi, saya rasa ini bukan akhir dari silaturahim kita di pelatihan. Ini akan terus berlanjut. Mungkin suatu saat kami akan mengunjungi unit kerja dari alumni-alumni yang sudah dihasilkan oleh BPSDM yang bekerja sama dengan BKPSDM Kabupaten Morowali Utara. Kami akan mengecek bagaimana rencana tindak lanjutnya, sikap perilakunya, dan kinerja dari alumni kami. Jangan sampai hanya sebatas pelatihan saja, habis itu habis. Ya, dan saya berharap ini bisa mendapatkan nilai yang bagus juga dari saya, dan seluruh rekapitulasinya juga mencukupi untuk kelulusannya, dan selamat datang di ASN. Sekian dari saya kembalikan kepada coach dan moderator. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Arhan. Terima kasih Pak Arhan, ada beberapa catatan Bu Nurmi ya, segera diperbaiki. Baik, Pak Malik, mungkin ada yang mau disampaikan lagi Pak? Cukup Pak? Ya, untuk sementara tidak ada. Oke, baik. Ya, baik, terima kasih Pak Malik. Langsung saja Bu Nurmi menanggapi apa yang disampaikan Pak Arhan dan closing statement. Silakan. Terima kasih banyak kepada Bapak Penguji, Bapak Arhan Firdaus, atas kritik dan saran yang telah diberikan kepada saya. Insya Allah ini akan saya ingat dan saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari saya, baik itu di lingkungan keluarga maupun di lingkungan pekerjaan. Baik, untuk perbaikannya Pak akan saya selesaikan secepatnya. Terima kasih banyak atas bimbingannya selama ini kepada Ibu Coach. Terima kasih banyak juga Bu atas bimbingannya. Kepada Bapak Mentor, Bapak Abdul Malik, saya ucapkan terima kasih banyak atas bimbingan dan arahannya selama aktualisasi. Dan untuk Pak Rahmat Hidayat, terima kasih banyak juga Pak atas arahan-arahannya. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan berakhirnya tadi closing statement dari Bu Nurmi, berakhir juga seminar aktualisasi Bu Nurmi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Isnaini Ramadan selaku coach dan yang memimpin jalannya ujian ini. Terima kasih kepada Pak Arhan sudah memberikan masukan atas penyempurnaan laporan dari Ibu Nurmi. Dan terima kasih Pak Abdul Malik sudah bersedia hadir mendampingi Ibu Nurmi dalam pelaksanaan ujian ini. Dengan berakhirnya sesi ujian ini,
Secara hormat saya meminta Pak Abdul Malik dan Ibu Nurmi untuk meninggalkan ruangan ini karena kita akan berganti pada peserta berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. 3 lagi. Bu, ini saya langsung stop record. Ya, Ibu, stop, Bu, stop.